ya yang menyebabkan sehingga peristiwa pemberontakan PKI di Madiun itu bisa terjadi? Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia? Di video yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tragedi yang mengancam keutuhan NKRI kala itu, yakni peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahira Fasyaris Kiryadi. Saya dari kelas 12 IPA 4 dan saat ini saya sedang bersekolah di SMA Negeri 4 Makassar. Partai Komunis Indonesia atau PKI ini merupakan sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Arti komunis itu sendiri merupakan sebuah ideologi tentang politik dan ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan derajat yang sama. Partai Komunis Indonesia ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh Hans Nietvliet. Ia merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh hingga petani. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 oleh Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dikarenakan menandatangani perjanjian Renville yang ternyata berdampak buruk terhadap Indonesia. Perjanjian di atas kapal perang tersebut kemudian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Pada saat itu, Amir Syarifuddin berperan sebagai delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville. Sedangkan Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Isi perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Akibat adanya perjanjian ini, maka wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Indonesia mengalami blokade ekonomi Belanda pasca perundingan Renville. Belanda mencegah pasukan pangan, sandang, dan senjata ke wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Perjanjian ini juga menyebabkan rasa kecewa di hati rakyat Indonesia. Akibatnya, Kabinet Amir Syarifuddin yang pada saat itu berkuasa dianggap telah menjual negara dan membuat kabinet ini runtuh alias tidak berkuasa lagi. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, maka muncul dua peristiwa penting yang terjadi di tanah air. Pertama, terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kedua, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta termasuk dalam wilayah yang dikuasai Belanda berdasarkan perundingan Renville. Masa jabatan Perdana Menteri Amir Syarifuddin berakhir pada tanggal 28 Januari tahun 1948. Sebelum itu, Sultan Syahrir dan beberapa aktivis politik mendekati Hatta dan memintanya menjadi Perdana Menteri berikutnya. Kemudian Hatta menyetujui tawaran tersebut dan membentuk kabinet dengan dukungan nasional bagi sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan dan sayap kiri yang dimaksud merupakan fraksi Amir Syarifuddin dan fraksi Sultan Syahrir. Selain itu, Hatta juga menawarkan kepada Amir Syarifuddin beberapa posisi di kabinet. Namun, penawaran tersebut ditolak oleh Amir Syarifuddin dan menuntut posisi kunci termasuk posisi Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kabinet sebelumnya, Syarifuddin adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Penawaran tersebut dilakukan sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap pemerintah Hatta. Kemudian, pada tanggal 31 Januari tahun 1948, Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa golongan sayap kiri, yakni tanpa fraksi Syahrir. Syahrir dan kedua anggotanya dikeluarkan dari Partai Sosialisasis dan membentuk Partai Sosialisasis Indonesia. Partai ini akhirnya memberikan dukungan kepada pemerintah Hatta. Pada awalnya, mereka mencoba untuk mendapatkan tempat
bakti pemerintahan dengan menunjukkan kesediaan bekerja sama. Namun, upaya mereka gagal ketika mengetahui bahwa tidak ada anggota fraksi yang masuk di susunan kabinet pada rapat massa di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948. Hingga pada akhirnya golongan sayap kiri mengalami reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Front Demokrasi Rakyat ini terdiri dari beberapa partai, diantaranya Partai Sosialisasis yang dipimpin Sultan Syahrir, PKI atau Partai Komunis Indonesia, PBI atau Partai Buruh Indonesia, Pesindo atau Pemuda Sosialisasis Indonesia, dan Federasi Serikat Buruh SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Front Demokrasi Rakyat memiliki dua basis kekuatan utama di dalam tentara dan di antara buruh. Pada tanggal 3 Juli 1947 hingga 28 Januari tahun 1948, Syarifuddin telah berhasil membangun oposisi pribadi yang kuat di dalam tubuh Angkatan Darat. Selain itu, Front Demokrasi Rakyat memiliki posisi di dalam SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang sejauh ini merupakan organisasi buruh terbesar di Indonesia. Pada tahun 1948, Republik Indonesia menghadapi situasi kritis di mana terjadi pasokan tenaga kerja yang berlebih. Setidaknya ada 200.000 tenaga kerja yang berlebih di Republik. Jika dibandingkan dengan jumlah senjata dan amunisi mereka pada waktu itu, tentu saja tidak mencukupi. Hingga pada akhirnya, untuk mengantisipasi masalah-masalah kritis ekonomi, militer, dan politik yang muncul di situasi ini, Hatta dan kabinetnya segera memutuskan untuk memulai program rasionalisasi. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Kecewa dengan rasionalisasi Hatta, FDR atau PKI mulai mencari dukungan dari petani dan buruh dengan mengadvokasi reformasi pertahanan dan mengorganisir pemogokan buruh. SOBSI mengorganisir sejumlah pemogokan untuk memprotes pemerintah. Pemogokan paling penting terjadi di Solo. Suripno adalah seorang komunis muda yang menjadi wakil Republik Indonesia pada Kongres Federasi Pemuda Demokratis di Dunia di Praha tahun 1947. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Suripno tiba di daerah istimewa Yogyakarta dengan sekretarisnya yang ternyata adalah Musso, yakni seorang tokoh komunis senior Indonesia. Kembalinya Musso ini menjadi titik perjalanan politik Front Demokrasi Rakyat beberapa anggota PKI dan Partai Sosialisasis di Bojonegoro. Mereka menentang keputusan rapat tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1948. Selama konferensi tersebut, mereka mengadopsi garis politik baru. Mereka membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Biro politik ini merupakan pemimpin Front Demokrasi Rakyat, yakni Maruto Darusman, Tan Lingji, Harjono, Setiajid, Joko Sujono, Aidit, Bojonegoro, Suripno, Amir Syarifuddin, dan Alimin. Pengangkatan kembali ini dijadikan alasan yang sah oleh musuh-musuh FDR atau PKI untuk melancarkan kampanye anti-PKI. Hingga akhirnya para pemimpin Front Demokrasi Rakyat melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuan utama mereka adalah untuk mempromosikan ide-ide politik Musso. Selama periode ini, terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro-Hatta di satu sisi dan kelompok bersenjata pro-FDR. Tujuan utama mereka adalah untuk mempromosikan ide-ide politik Musso. Selama periode ini, terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro-Hatta di satu sisi dan kelompok bersenjata pro-FDR di sisi lain. Setelah pembunuhan Kolonel Sutarto, perkembangan politik di Solo semakin intens. Munculnya divisi Siliwangi yang loyal kepada pemerintah dan anti kiri atau orang-orang yang bertolak belakang dengan Partai Komunis kala itu.
Ini juga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan politik di Solo. Kekuatan Front Demokrasi Rakyat mulai berkurang setelah beberapa kasus pembunuhan dan penculikan perwira Kiri. Kreutzer memberikan contoh kasus penculikan dan pembunuhan pada minggu-minggu sebelum peristiwa Madiun. Pada tanggal 1 September, 2 anggota PKI di Solo diculik dan kemudian diinterogasi tentang kegiatan dan organisasi PKI di Solo. Namun, pada hari yang sama, anggota Pesindo menculik beberapa pemimpin pro-pemerintah. Mereka dituduh menculik anggota PKI. 6 hari kemudian, pada tanggal 7 September, hampir semua perwira dan sejumlah prajurit berpangkat rendah Tentara Laut Republik Indonesia atau TLRI Angkatan Laut Republik yang dipimpin Komandan Yadaw diculik dan dibawa ke markas divisi Siliwangi, yang mana merupakan sebuah unit militer pro-pemerintah. Kemudian pada tanggal 9 September, Suwadi atau penerus Sutarto sebagai Panglima Divisi Senopati memperoleh persetujuan resmi dari Panglima TNI, yaitu Sudirman, untuk menyelidiki pembunuhan dan penculikan orang di Yogyakarta dan Solo. Namun, tak lama setelah penyelidikan dimulai, sejumlah petugas yang diberi perintah untuk menginterogasi para tersangka juga diculik. Pada tanggal 13 September di Kabupaten Blitar, Malang Selatan, satuan pemerintah menangkap sejumlah anggota Pesindo. Namun pada tanggal 16 September, markas Pesindo diserang. Solo merupakan kota kedua Republik setelah Yogyakarta yang menjadi tempat konflik kompleks antara pemerintah dan kelompok kiri selama 2 minggu pertama di bulan September. Khawatir dengan apa yang terjadi di Solo, para pemimpin Front Demokrasi Rakyat lokal di Madiun mulai merasa tidak nyaman dan mereka melaporkan hal ini kepada para pemimpin Front Demokrasi Rakyat di Kediri. Kemudian, ia mendapat perintah untuk melucuti senjata para agitator di Madiun untuk menghindari kemungkinan pertumpahan darah di daerah tersebut. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada tanggal 18 September, Musso dan Syarifuddin kembali ke Madiun. Mereka segera mendiskusikan situasi tersebut dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Pukul 10 malam tanggal 19 September tahun 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan di Madiun itu merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan Musso telah membentuk Republik Soviet Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa orang Indonesia harus memilih antara dia dan Hatta atau Musso dan Partai Komunisnya. Soekarno diikuti oleh Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki pengaruh sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Dalam sambutannya, ia meminta rakyat untuk membantu Soekarno dan Hatta, memberi mereka mandat penuh untuk menumpas gerakan komunis. Pukul 11.30 di hari yang sama, Musso membalas Soekarno. Dia menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Ia berusaha meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Soekarno dan Hatta adalah budak imperialisme Amerika, pengkhianat, dan pengedar rumusnya. Ketegangan meningkat antara Soekarno-Hatta dan para pemimpin Front Demokrasi Rakyat. Beberapa pemimpin Front Demokrasi Rakyat memutuskan untuk pergi ke arah yang berbeda dari Musso. Pada tanggal 20 September 1948, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Sore harinya, Kolonel Djoko Sujono, komandan militer di Madiun, menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukanlah kudeta, tetapi merupakan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menggiring revolusi ke arah yang berbeda. Ia diikuti oleh Sumarsono, pemimpin awal pemberontakan. Sumarsono membuat pengumuman publik serupa bahwa peristiwa di Madiun bukanlah kudeta, tetapi upaya untuk mengoreksi tujuan politik pemerintah Hatta. Dalam upayanya meyakinkan pemerintah, pada tanggal 23 September, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa konstitusi Front Demokrasi Rakyat adalah negara Indonesia. Bendera mereka tetap bendera Indonesia, dan lagu kebangsaan mereka tetap Indonesia Raya. Pemberontakan ini menewaskan mantan Gubernur Jawa Timur, Aryo Surjo, Dr. Pro Kemerdekaan atas nama Muwandi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh-tokoh agama.
Hatta bersikeras untuk menghentikan pemberontakan dan merebut Madiun sesegera mungkin sebelum Belanda mulai turun tangan. Pemerintah mulai membersihkan anti komunis dari Yogyakarta dan Solo. Pada tanggal 30 September, pemerintah mengirimkan Sadikin Brigade Divisi Siliwangi untuk mengerahkan pasukannya dan menguasai Madiun. Untuk menghindari konflik dengan TNI, pimpinan Front Demokrasi Rakyat mulai mundur ke daerah pegunungan. Di bawah komando Amir Syarifuddin, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil kandangan di mana mereka dapat menemukan amunisi dan senjata. Sebuah toko yang dibangun ketika Syarifuddin menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Yang mengejutkan mereka, desa itu sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh Mayor Sabaruddin. Pada tanggal 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dari unit militer pemberontak terakhir. Musso ditembak mati 3 hari kemudian, yakni pada tanggal 31 Oktober ketika dia bersembunyi di kamar kecil dan menolak untuk menyerah. Jenazahnya dibawa ke kabupaten untuk dipamerkan ke publik sebelum dibakar. Sebulan kemudian, pada tanggal 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Syarifuddin menghadapi nasib yang sama ketika ditangkap pada tanggal 4 Desember. 3 hari kemudian, pada tanggal 7 Desember 1948, Mabes TNI mengumumkan pemusnahan terakhir pemberontakan dan menyatakan bahwa sekitar 35.000 orang, sebagian besar tentara, telah ditangkap. Pada tanggal 19 Desember, Syarifuddin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suripno, dan para pemimpin Front Demokrasi Rakyat lainnya dieksekusi. Perkiraan total korban adalah 24.000, 8.000 di Madiun, 4.000 di Blora, dan 12.000 di Ponorogo. Karena peristiwa tersebut mempengaruhi daerah tetangga. Sementara sebagian besar pemimpin Front Demokrasi Rakyat ditahan dan dieksekusi. Sumarsono berhasil melarikan diri. Dia melarikan diri dari Madiun dan menuju utara ke wilayah Belanda. Dia akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda karena kepemilikan emas dan pembendaharaan secara ilegal. Meski awalnya pihak berwenang Belanda curiga atas keterlibatannya dalam peristiwa Madiun, ia berhasil menipu mereka dengan menunjukkan identitas palsu. Dia dibebaskan pada tanggal 30 Juli tahun 1949, tetapi ditangkap lagi pada tanggal 29 Oktober tahun 1949. Karena kasus penipuan identitasnya, Belanda terus menyelidiki latar belakangnya dan pada tanggal 11 November tahun 1949 mereka mengungkapkan identitas Sumarsono dan tindakan politiknya di peristiwa Madiun. Pemerintah Belanda memutuskan untuk mengeksekusinya di Papua. Namun sebelum itu terjadi, Sumarsono kabur dari penjara pada tanggal 13 Desember tahun 1949 dan berhasil lolos dari eksekusi. Ia kemudian melarikan diri ke Sumatera Utara dan tinggal di sana sebagai guru. Dia ditangkap lagi selama kampanye anti-komunis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Soeharto pada tahun 1965. Penjelasan dari video ini diambil dari beberapa penulis. Jadi, untuk teman-teman yang lebih mengetahui mengenai latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, silahkan tulis di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.